Bab 2606. Master yang tak tertandingi. Setelah beberapa saat, ketiganya datang ke aula Dewa Taiko. Aula sendian lebarnya lebih dari 10 kaki. Di depan gerbang, ada puluhan pilar batu besar dengan ketebalan tubuh orang dewasa. Di pilar batu, ada beberapa monster dengan wajah mengerikan yang terlukis. Mileye melirik aula di depannya. Seluruh aula penuh dengan kesan kuno. Juan berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Ye, tempat ini tidak sederhana." Di sampingnya, Tievo tiba-tiba berkata, "Berbahaya." Mileye memandang Tievo, "Benar kemari." Tievo ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya, "Tidak berani." "Tidak berani." Mileye terdiam. Dia tahu bahwa monster sangat peka terhadap bahaya. Tievo tidak berani datang ke sini, jelas tempat ini sangat berbahaya. Dan dia sendiri sedikit gelisah saat ini. Sangat berbahaya. Pada saat ini, keempat orang itu tiba-tiba menoleh untuk melihat, dan di langit yang jauh, dua aura yang sangat menakutkan menyapu. Salah satunya adalah ketua bencana, dan aura lainnya bahkan lebih kuat dari ketua bencana itu. Mileye segera berkata, "Masuk." Setelah selesai berbicara, dia langsung membuka gerbang aula Dewa Taiko, dan masuk bersama berempat. Begitu keempatnya masuk, ketua bencana dan seorang pria paruhbaya muncul di pintu masuk aula utama. Ketua bencana hendak masuk, tetapi pria paruhbaya itu menghentikannya. Ketua bencana memandang pria paruhbaya itu, "Yumo." Pria paruhbaya bernama Yumo menggelengkan kepalanya sedikit, "Berbahaya." Ketua bencana berkata dengan suara berat, "Aku tahu, tapi mereka masuk." Yumo tampak tenang, "Tunggu." Ketua bencana ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Usul aku, jangan beri mereka kesempatan. Orang-orang ini akan meningkatkan kekuatan mereka sesekali waktu." Yumo tidak menjawab ketua bencana. Dia memandang aula Dewa Taiko di depannya, sedikit mengernyit, dan ada sedikit ketakutan dan keraguan di matanya. Ketua bencana melihat ke arah aula di depannya, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Sangat berbahaya. Dia juga berpikir itu sangat berbahaya, tapi Mileye dan yang lainnya masuk. Setelah memasuki aula utama, Mileye menoleh untuk melihat, dan dia menemukan bahwa ketua bencana berdua tidak mengikuti. Jelas, sangat berbahaya di sini. Mileye melihat sekeliling. Tempat mereka masuk adalah halaman yang sangat besar, dan semuanya diaspal dengan batu biru. Di tengah halaman, ada pohon yang hampir layu. Ada keheningan di sekitar, kesunyian itu tidak normal. Pada saat ini, tubuh Tievo tiba-tiba sedikit bergetar. Mileye memandang Tievo, "Ada apa?" Tievo mengepalkan tangannya erat-erat, matanya penuh kewaspadaan, "Berbahaya. Bahaya." Di sampingnya, Juan juga berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Ye, aku merasa sedikit gelisah, sangat kuat." Mileye tiba-tiba bertanya, "Apakah pedang adikku waktu itu berbahaya?" Juan ragu sejenak, lalu berkata, "Itu tidak juga." Mileye berkedip, "Kalau begitu kamu takut apa?" Juan berpikir sejenak, lalu berkata, "Setelah kamu mengatakan itu, sepertinya aku tidak gugup lagi." Nando tiba-tiba berkata, "Karena saudara Ye ada di sini, adik perempuannya mungkin tidak membunuhmu, tetapi di sini." Juan. Nando melirik pohon sekarat di kejauhan, "Saudara Ye, pohon ini tidak normal." Mileye mengangguk, "Aku bisa melihatnya." Nando ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Mengapa kita tidak keluar? Kita bisa melihat bahaya di luar, tapi tidak bisa melihat bahaya di sini." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Tidak apa-apa, aku akan tanggung dulu." Saat dia berbicara, dia berjalan menuju pohon yang hampir layu itu.
Nando tiba-tiba meraih Mileye dan menggelengkan kepalanya, berbahaya. Mileye mengangguk, aku tahu. Kalau begitu katakan padaku, jika kita pergi melawan ketua bencana berdua, berapa peluang kita? Nando menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Tidak tahu. Mileye tersenyum tipis, seseorang pernah meramal nasibku, mengatakan bahwa takdirku sulit dan aku sulit untuk mati. Setelah berbicara, dia berjalan menuju pohon mati. Juan tiba-tiba gemetar, Saudara Ye, siapa yang memberi tahu takdirmu? Apakah itu bisa diandalkan? Mileye tertawa, menurutku itu seharusnya bisa diandalkan. Sambil berbicara, dia berjalan ke pohon mati, dan duduk seperti itu. Belum lama ini, aku memberitahu adik perempuan aku mengatakan kepadanya untuk tidak menekan pena kebenaran agung, aku ingin menjalani kebenaran agung ini sendiri. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit, kita memiliki keberuntungan kebenaran agung, tetapi kami merasa bahwa kamu sangat berbahaya. Jelas, kamu pasti master yang tiada taraf. Hari ini, kami berempat datang ke aula ini tanpa niat jahat, hanya ingin melihat apakah kami bisa berguru pada Yang Mulia. Jika dapat berguru pada Yang Mulia, kami berempat pasti akan meneruskan warisan senior. Setelah berbicara, dia berhenti, lalu berkata, meskipun junior ingin rendah hati, tetapi kekuatan tidak memungkinkan. Tidak ada yang lebih baik dari kami berempat sebagai jenius di luar sana. Jika senior ingin meninggalkan warisan atau menyampaikan dao, aku pikir kami berempat sangat cocok. Tidak ada tanggapan. Di samping, Juan ragu-ragu, lalu berkata, Nando, apakah menurutmu ucapan saudara Ye itu mempan? Nando menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Di kejauhan, Mileye memberi hormat sedikit, senior, jika kamu tidak berbicara, itu berarti kamu setuju. Setelah selesai berbicara, dia segera menoleh untuk melihat Juan bertiga, kenapa kalian tidak bergegas memberi hormat kepada guru? Di samping, Juan dan Nando sedikit ragu, apa-apaan ini? Langsung berguru. Tanpa basa-basi lagi, Mileye memberi sedikit hormat, junior memberi hormat kepada guru. Sebelum kata-kata itu selesai, aura menakutkan tiba-tiba menyelimuti Mileye. Mileye kaget, tapi ekspresinya tenang karena pihak lain tidak bergerak langsung. Pada saat ini, pohon itu tiba-tiba bergetar, dan detik berikutnya, sebuah suara terdengar dari pohon, anak muda, kulitmu sangat tebal. Mileye. Suara itu berkata lagi, mengapa menurutmu aku tidak akan membunuhmu? Mileye langsung berkata, tidak ada alasan. Suara itu berkata, kalian berempat punya keberuntungan kebenaran agung, dan itu akan sangat bermanfaat bagiku. Mileye tertawa. Suara itu berkata, mengapa kamu jelek? Mileye berkata sambil tersenyum, aku tertawa senior bercanda dengan aku. Dengan kekuatan senior, bagaimana bisa peduli dengan keberuntungan kebenaran agung yang kecil ini? Belum lagi keberuntungan kebenaran agung ini, bahkan pena kebenaran agung pun tidak bisa berbuat apa-apa kepada senior. Suara itu diam. Mileye berkata lagi, hanya pemaksaan senior saja sudah membuat kami berempat panik. Dengan kekuatan seperti itu, aku khawatir pena kebenaran agung akan menundukkan kepala dan tunduk ketika dia melihat Yang Mulia. Suara itu tiba-tiba tertawa, anak muda, kamu sangat pandai menyanjung. Mileye memberi hormat sedikit, apa yang dikatakan junior adalah sesuai isi hati, tidak ada kepalsuan. Suara itu berkata sambil tersenyum, kemampuan pena kebenaran agung jauh lebih mengerikan dari yang kamu bayangkan. Tentu saja, seperti yang kamu katakan, aku tidak terlalu takut. Mileye memberi sedikit hormat, senior, apakah kami berempat mendapat kehormatan untuk memujamu sebagai guru kami?
Suara itu diam. Mileye sedikit mengangguk, junior mengerti. Saat dia berbicara, dia menghela nafas dengan suara rendah, sayang sekali aku gagal berguru dengan senior. Suara itu tiba-tiba berkata, anak muda, jika dulu, aku akan menerima kalian berempat. Lagi pula, kalian berempat adalah super jenius, dan temperamenmu cocok denganku. Sayang sekali aku yang sekarang. Setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mileye berkata dengan suara yang dalam, senior, apakah kamu masih hidup? Suara itu tertawa, bagaimana menurutmu? Mileye menggelengkan kepalanya, aku pikir tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membunuh senior. Kecuali senior ingin mati, jika tidak, siapa yang dapat menyakiti senior? Haha. Suara itu tiba-tiba tertawa, anak kecil, meskipun aku tahu kamu menyanjungku, tapi harus kukatakan, aku benar-benar merasa nyaman mendengarkannya. Mileye tersenyum tipis, senior, ketika kami berempat masuk, aku masih sedikit gelisah. Mengira senior tidak mudah diajak bicara, tapi sekarang sepertinya kami terlalu khawatir. Suara itu berkata, aku baru saja membuat kalian gelisah karena aku tidak ingin orang-orang menggangguku. Namun, aku sedikit penasaran dengan kalian berempat. Berbicara secara logis, kalian berempat seharusnya saling bermusuhan, tapi sekarang sepertinya kalian berada di grup yang sama. Mileye tertawa, karena kami punya musuh yang lebih kuat. Suara itu berkata, kedua orang di luar. Mileye mengangguk, ya, aku tidak tahu apakah senior pernah mendengar tentang ketua bencana, tapi orang ini mengaku sebagai leluhur bencana, master tak terkalahkan dari dunia puluhan ribu surgawi. Suara itu tiba-tiba berkata dengan nada menghina, apa-apaan leluhur bencana? Lalu apakah master dunia puluhan ribu surgawi yang tidak terkalahkan, dia yang mengatakan itu? Mileye mengangguk dengan cepat, ya. Ketika dia menindas kami bertiga, dia memberitahu kami bahwa dia tidak terkalahkan, kami dapat melakukan apapun yang kami inginkan. Sialan, apa-apaan itu? Ada penghinaan yang mendalam dalam suara itu hanya guntur bencana yang memiliki kecerdasan, dan itu hanya pencapaian kecil dalam kultivasi. Beraninya dia mengatakan dia tak terkalahkan, sungguh katak di dasar sumur, yang tidak tahu ketinggian langit dan ketebalan bumi. Mileye berkata dengan suara berat, senior, ketua bencana itu sangat kuat. Sebelumnya kami bertiga bergabung pun bukan tandingannya. Begitu tuntur bencananya jatuh, mengerikan sekali. Berbicara tentang ini, dia berhenti, lalu berkata, tentu saja, dia pasti jauh lebih rendah dari senior. Bagaimanapun, senior hanyalah sebuah aura, dan sudah membuat kami berempat panik, tetapi menghadapi ketua bencana itu, kami tidak memiliki perasaan ini. Tapi, ketua bencana juga sangat kuat. Suara itu berkata, dia sebenarnya adalah sampah, hanya antek orang lain. Meskipun kalian bertiga tidak sebaik dia sekarang, akan mudah bagimu untuk mengungguli dia di masa depan. Mileye sedikit mengangguk, terima kasih, senior. Kami berempat pasti akan bekerja keras. Saat dia berbicara, dia ragu sejenak, lalu berkata, senior, karena kamu tidak berniat menerima kami sebagai murid, maka kami berempat akan pergi. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Juan bertiga sedikit terkejut, tetapi mengikuti Mileye dan pergi. Saat ini, suara itu berkata, mereka ada di luar, berbahaya bagimu untuk keluar. Mileye mengangguk, aku tahu. Tapi, kalau tetap di sini, aku khawatir kami akan melibatkan senior. Begitu ketua bencana dan orang-orang di belakangnya mengincar senior, hati nurani kita berempat akan tidak tenang. Suara itu tiba-tiba tertawa, anak kecil, apakah menurutmu aku takut pada mereka? Mileye ragu untuk berbicara.
Suara itu berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, perhatikan baik-baik, aku akan membiarkan kamu melihat apa itu master yang sebenarnya." Suara itu terdengar, lalu di luar balai di kejauhan, bayangan hitam tiba-tiba muncul di langit. Bayangan hitam itu menatap ketua bencana di bawah. "Kamu yang mengatakan bahwa di dunia puluhan ribu surgawi tidak terkalahkan. Beraninya kamu mengatakan hal sesombong itu." Detik berikutnya, sebuah tangan raksasa menyapu ke bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan ketua bencana terhempas sebelum dia sempat bereaksi. Bebek. Ketua bencana langsung terbang sejauh 1 juta kaki, begitu berhenti, tubuh fisik langsung hancur, berubah menjadi listrik guntur yang tak terhitung jumlahnya dan menyembur ke sekitarnya. Bersambung.